Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan membahas tentang POV orang pertama atau sudut pandang orang pertama, atau biasanya memakai gaya aku, saya. Itu sebabnya sering juga disebut keakuan. Ya, kalian masih ingat kan ada beberapa sudut pandang yang pernah saya jabarkan di video sebelumnya? Ya, ada 4 ya, masih ingat kan? Yang pertama adalah sudut pandang orang, ya pertama biasanya pakai aku. Terus sudut pandang orang kedua biasanya pakai kamu. Dan ini sangat sulit ya, jarang juga yang pakai. Yang ketiga adalah sudut pandang orang ketiga terbatas. Biasanya penulis hanya membuka beberapa karakter aja, pikiran dan perasaannya. Nah, yang keempat itu adalah sudut pandang orang ketiga tak terbatas. Penulis biasanya sengaja membuka pikiran dan perasaan banyak karakter, sehingga pembaca jadi tahu semua pikiran si karakter-karakter di novel yang dibacanya. Tapi sekarang saya hanya akan ngebahas tentang sudut pandang orang pertama. Ya, apa aja keunggulannya, apa aja kekurangannya. Oh, saya nggak akan nyebut kekurangan, saya akan nyebutnya tantangan buat kalian. Tapi tips ini hanya berlaku buat penulis pemula ya. Kalau yang udah senior biasanya udah tahu lah, nggak usah nonton video ini juga udah capek ya. Sebelumnya jangan lupa untuk ya subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa juga nanti skip iklan di video di channel Benny Info. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke keuntungan menggunakan sudut pandang orang pertama. Apa aja? Yang pertama adalah pembaca dengan mudah masuk ke dalam karakter. Ya, si akunya tuh gampang banget ya, karena pikiran si akunya dibuka ya, perasaannya juga dibuka. Jadi pembaca langsung tahu, oh gini nih karakternya. Kita langsung ke nomor 2. Nomor 2 adalah masih ada hubungannya sebenarnya dengan nomor 1. Ya, karena kita masuk dengan mudah ke karakter utamanya, ke si aku itu, akhirnya kita juga mudah masuk ke dalam cerita. Iya benar, biasanya kita kalau baca awal terus pakai aku gitu ya, kita langsung tuh masuk ke dalam cerita dengan gampangnya, ada kayak diseret gitu masuk ya. Seperti kita membaca sebuah buku harian gitu ya, seperti kita membaca catatan blog ya, personal blog biasanya, ya macam-macam gitu deh. Jadi kita langsung bisa mengikuti ceritanya dengan gampang. Itu dia keunggulannya. Makanya teman-teman, kadang-kadang saya buat penulis pemula nih, coba deh nulis dulu pakai sudut pandang orang pertama. Nanti kalau memang kesulitan mungkin bisa pakai POV yang lain. Sekarang kita ke nomor ketiga. Ya, nomor 3 keuntungannya, karena tadi udah dijelaskan, gampang masuk ke karakter, gampang masuk ke cerita, akhirnya gampang juga masuk ke konflik dan gampang baper ya. Itu sebabnya sekali lagi betapa kita sering banget merasa terhanyut ketika membaca cerita atau novel gaya aku, apalagi kalau ceritanya ternyata itu berdasarkan kisah nyata karena konfliknya itu nyata, dan biasanya karena gaya aku itu menutupi pikiran dan perasaan orang lain, orang-orang di sekitar aku, sehingga kadang-kadang kita merasa ada greget, ini gimana sih sebenarnya perasaan dia, si ini, si itu, dan akhirnya terjadi konflik. Jadi mudah banget kita terbawa konflik karena ketidaktahuan pikiran si aku terhadap orang-orang di sekitarnya ya. Jadi si pembaca tuh nggak tahu, taunya cuma si aku aja kan. Nggak tahu-tahu ada surprise, ada masalah, ada konflik. Nah itu gampang banget kita keseret ya ke konflik, dan akhirnya ketika sedih, ketika dia nelongso gitu, gampang lah bapernya. Itu kira-kira kelebihan dari penggunaan point of view orang pertama aku. Masih banyak sih yang lain ya. Yang jelas kalau kalian coba ini akan lebih mudah untuk penulis pemula. Ya, karena tadi udah bahas keunggulannya, sekarang kita bahas tantangannya. Yang pertama, bagaimana caranya mengenalkan si aku tanpa klise ya. Sebenarnya saya udah pernah jelaskan ya. Jadi gimana caranya si aku ini diperkenalkan kepada pembaca tapi nggak maksa. Jadi jangan gini nih, hai namaku Benny, aku seorang. Nah itu sebenarnya cara memperkenalkan karakter aku yang maksa, dan mungkin kalau sekarang udah klise ya. Kalau zaman dulu mungkin biasa kayak Moby Dick kayak gitu sering ya. Bahkan di Wattpad tuh saya hampir setiap ngintip gitu. Kalau yang pakai point of view orang pertama itu modelnya begini ya. Jadi jatuhnya itu klise, jadi sering diulang-ulang. Klise itu terlalu sering diulang oleh penulis-penulis lainnya, penulis sebelumnya gitu ya. Nah, kita harus buat terobosan. Saya udah pernah bikin, caranya gimana sih memperkenalkan karakter aku ini kepada pembaca ya. Silakan cek lagi video-video sebelumnya. Yang kedua, nah selain karakternya tadi, yang kedua adalah bagaimana
caranya agar tidak diisi lagi karena terlalu sering menggunakan frasa-frasa tertentu. Misalnya, nih kalau saya baca, sering banget gitu ya kita nemuin frasa aku pikir, aku rasa. Nah itu coba deh pikirkan baik-baik untuk mengurangi menulis hal tersebut. Karena kalau udah sudut pandang orang pertama, kita akan langsung gitu ya pembaca bahwa semua yang ada di tulisan di sana itu adalah pikiran dan perasaan si aku. Jadi nggak usah ditulis lagi. Aku rasa, aku pikir gitu ya. Oke, kurangi. Dan yang ketiga, ini juga variasi menulis awalan paragraf. Coba jangan terlalu sering pakai aku. Jadi subjeknya mungkin memang si aku, tapi ya jangan terlalu sering. Aku begini gini gini. Paragraf berikutnya aku begini begini begini. Nah, di awal paragraf cobalah variasikan menulis kalian dengan kalimat pasif. Misalnya, aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah, kenapa nggak dibuat lebih menarik? Misalnya, tak ada pilihan lain kecuali pulang. Titik itu aja juga orang udah tahu ya. Tantangan keempat ini adalah gimana supaya novel dengan gaya aku ini nggak bosenin. Karena ternyata karakter akunya itu emang ngebosenin, kurang menarik, kurang atraktif lah. Jadi pada awalnya tidak dikonsep dengan baik. Jadi kalau kalian mau menulis dengan aku, pakailah aku karakter yang benar-benar menantang ya, yang benar kuat gitu ya, yang menarik untuk dimasuki pembaca, diikuti ceritanya. Jangan datar-datar aja. Ya saya sering banget kayak gitu. Tapi kalau kalian itu ceritanya personal life ya, atau kisah pribadi gitu ya, dan ternyata pribadi kalian itu ternyata memang datar, maka kalau ingin bercerita gitu ya tentang sesuatu dengan gaya aku, pakailah teknik menulis orang ketiga, tapi gayanya aku. Jadi yang diceritakan adalah seseorang yang spesial. Ya, misalnya kayak akunya seorang cewek, tapi yang diceritain itu tentang cowoknya, cowoknya begini, cowoknya begitu, ada masalah cowoknya. Nah, kalau kalian bisa mengakali trik atau teknik menulis tentang dia dengan gaya aku, ini juara ya. Karena saya sering banget dulu ikut lomba-lomba gitu ya, lomba cerpen gitu, pakai gaya ini dan sering menang karena kita bisa memberikan banyak surprise ending bahkan ya. Nah, itu aja sih kalau dari saya ya. Apa aja keunggulannya dan apa aja tantangannya kalau kalian menggunakan point of view orang pertama. Nah, sekarang gimana kalau kalian berlatih? Ya, cobalah kalian berlatih. Jadi kalau kalian udah punya naskah atau sedang membaca naskah yang karakternya atau point of view-nya memakai gaya aku, diperbaiki dikit-dikit. Kalau aku melulu ini gimana ya bagusnya kalimatnya. Nanti kalau udah sering berlatih, otomatis ketika kita mulai mengetik, ya akan, karena udah terlatih, akan semakin lancar dan keluar dari hal-hal klise, hal-hal yang membosankan, hal-hal yang datar ya. Karena aku ini tantangannya banyak loh. Karena ya itu tadi, aku itu kan akan sering menyebut aku, akan kata kepunyaannya pakai ku ya, nggak kayak bahasa Inggris ya, I, my, mine, itu kan beda-beda. Kalau di Indonesia ya aku, ku lagi. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan paham. Kalau belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, tuntas sudah. Jumpa kita di video kali ini. Semoga saja tercerahkan ya. Dan selamat berlatih menulis terus ya buat penulis pemula. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Semangatin saya dong, biar saya rajin lagi update video tentang tips menulis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.